Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2001 dan kali ini saya ditemani oleh teman angkatan saya di SIB Sekolah Indonesia Bangkok SMA Adam. Sekarang cowok lo narsumnya. Asik. Masya Allah. Apa kabar Adam? Baik, alhamdulillah. Apa kabar dulu? Alhamdulillah baik juga, sehat juga di sini. Pertama-tama terima kasih banyak sudah berkenan join di podcastnya Lulu. Terima kasih banyak. Singkat cerita, Adam itu kita ketemu dari versi aku tuh kelas 2 SMA, di SMA, terus sampai lulus. Jadi kita ketemu kayak 2 tahunan, atau? 2 tahunan kurang lebih. Kurang lebih. Terus kita kontak terakhir ya pas lulus ya. Udah pada lulus. Udah selesai kayak kan katanya lu Lala pengen ke Jerman. Oh ya udah kayak ya udah yang kita tuh kayak pulang ke Indo ya kan. Gitu. Terus udah deh ada kontak lagi. Gitu. Paling aku ketemu sama ibu kamu aja sih, pernah di Indo waktu itu. Aku juga pernah ketemu. Ya. Aku juga pernah ke rumah kamu. Bener-bener. Oh iya, tapi kayaknya aku lagi terbang atau lagi kemana gitu ya. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Oh iya benar. Iya waktu itu aku ketemu mamamu doang. Terus ya udah ngobrolin Adam. Ya gitulah. Oke. Siap, makasih. Ya, sekarang saya persilakan Adam untuk memperkenalkan diri. Oke, ya halo guys, YouTube-nya Lulu. Aku Adam Bramantio dan kenal Lulu itu kelas 2 semester 2 ya. Yang seperti yang Lulu bilang tadi, sekarang alhamdulillah jadi pilot di satu maskapai swasta di Indonesia. Itu aja sih. Alhamdulillah, siap. Terus kalau boleh tahu dari versinya Adam, cerita awal kita kenalan, apakah ada kesan pertama yang diingat dari Lulu Lala? Ya gitu, enggak. Ada satu hal yang bener-bener itu ngebuat, apa ya, kalau orang kenalan kan pasti ada kayak topiknya dulu nih, kayak gitu loh, ya kan. Terus habis itu, one day tuh, kamu atau Lala gitu, itu ada ngebawa buku Jerman. Oh, oke. Nah itu yang ngebuat aku kayak pada belajar bahasa Jerman. Itu pasti kayak curious gitu kan. Jadi kayak belajar bahasa Jerman juga. Iya dulu gue juga belajar bahasa Jerman kayak gitu yang itu dikit-dikit kan langsung kita kayak oh iya belajar bahasa Jerman gini-gini. Cuma ya waktu dulu mungkin aku tuh di previous school-nya itu kan belajar bahasa Jerman. Nah itu tapi emang asik banget sih, maksudnya kayak gimana ya, bahasa Jerman tuh sebenarnya gampang susah buat belajarinnya. Itu doang udah. Dari situ kita langsung kayak oh iya. Ingat gak sih? Itu tuh di kelas siapa? Di kelas Burini atau di kelas apa gitu? Bisa jadi di Burini kan. Gabung soalnya kan kita kan aku IPA kamu IPS ya kan. Iya, betul. Betul. Menurut aku yang aku ingat kayak gitu karena aku juga bukan pemain basket. Iya. Jadi aku bukan pemain basket. Ya udah kayak gitu. Kita cuma ketemu di kelas, udah. Itu doang. Oke, siap. Kalau boleh tahu kesibukannya selain jadi pilot atau pilot itu udah benar-benar ini ya, sangat menyita waktu ya? Sebenarnya kalau misalnya normal, karena kan sekarang kan lagi kondisi khusus nih, ya kan. Kalau misalnya normal itu banget sih, bangetnya kayak beneran. Sebenarnya tuh kita nggak padat, kayak contohnya tuh satu hari tuh kita cuma 3 flight kayak gitu dan kita masih sleep over di mana kayak contohnya di kota-kota kayak Denpasar, Surabaya dan ya such as like that lah kayak gitu. Tapi sekarang karena lagi COVID ya udah jadi kayak kebanyakan gabutnya. Karena COVID itu efek banget buat ke dunia penerbangan, bener-bener efek banget. Jadi kayak karena adanya travel ban, terus abis itu adanya apalagi ya kebijakan-kebijakan dari negara-negara tertentu sama dari daerah-daerah tertentu aja itu udah ngebuat ya udah jadinya kadang
kalau di kantor aku aja itu daily itu 307 flight. Tapi sekarang itu cuma 107 flight. Kebayang dong dropnya kayak gimana, ya kan? Jadi kayak ya udahlah, kita ya selagi bisa kita cari cari jalan alternatif lah, yang pasti yang penting halal kan. Kayak gitu. Yang kedua sama ya paling kalau misalnya nggak ada hobi, ya udah jalanin hobi aja kayak gitu loh. Karena buat ya sekarang mungkin waktu yang tepat buat kayak ada yang ngambil S1, ada yang bener-bener kan, ada yang bener-bener ngambil pendidikan lain kayak gitu, karena emang kita lagi bener-bener lagi sepi banget gitu. Makanya aku juga karena kan pendidikan aku kan mungkin kalau di Indonesia tuh belum diakui ya kayak gitu. Kalau misalnya di luar itu aviation tuh diakuin, kayak contoh such as di US dia dapat gelar degree, tapi gelar degree-nya tentang aviation. Tapi kalau di sini kan kurang, jadi kayak cuma ngambil driving license lah, kayak gitu. Nah jadi pada ngambil degree yang lain kayak gitu loh. Jadi iya kalau menurut aku sih ini waktu yang tepat sih buat kayak gitu. Cuma kalau buat normal, ini banget sih kita 3 jam udah capek duluan, belum lagi buka, takutnya ntar kuliahnya keteter gitu doang. Iya, paham. Iya, bener gak sih? Bener kuliah sibuk banget. Gitu loh, maksudnya orang-orang kan banyak other people things like you just need a degree atau you just apalah kayak gitu, your main job doesn't affect your degree kayak gitu. Cuma kayak ya udah kayak gitu. Kalau misalnya kita butuhnya ilmu, kadang-kadang ya apalagi sekarang kayak gini, tutup travel ban semuanya kayak gitu loh. Banyak orang-orang aviasi yang benar-benar dipecat atau kayak gitu, atau ya paling parah company-nya bangkrut kayak gitu. Kita mau kerja di mana lagi kayak gitu kan, degree kita yang menjualnya itu doang sih kalau menurut aku. Jadi kayak aviasi sekarang lagi parah banget kayak gitu. Aku kalau boleh tahu, ini nggak boleh tolong ini ceritain singkat nggak dari awal kamu lulus sampai kamu jadi pilot, perjuangannya kayak gitu. Tahun kesini tuh ngapain, tahun kesini sampai ngapain gitu. Oke, lulus 2015 ya, lulus 2015. Terus kita kalau aku tuh 2015 kita lulus pertengahan tahun kalau nggak salah. Iya, benar. Pertengahan tahun, terus abis itu September atau Oktober aku join flying school, yang dimana itu ada di Cirebon. Jadi pertamanya itu kita sekolah teori dulu, kayak contohnya sebenarnya ini rada nggak nyambung ya kayak gitu. Aku seorang IPS belajar teori Bernoulli, belajar apalah gitu. Terus aku kayak oke, kayak gitu. Ternyata gue juga bisa. Iyalah. Terus lanjut lulus tuh 2017. Terus habis itu sempat cari-cari dulu karena memang tingkat unemployed atau pengangguran di Indonesia tuh sekarang buat pilot udah banyak, karena banyak yang miscommunication nih, karena ada yang bilang Indonesia darurat pilot atau butuh pilot sampai tahun 2017 atau 2018 kayak gitu. Jadi orang-orang kan langsung pada oh iya nih pilot. Jadi yang non aviasi atau yang tadinya mungkin kuliah jadi banding setir ke pilot, tapi pas udah lulus realitinya jadi banyak yang nganggur kayak gitu. Alhamdulillah aku salah satu yang survive dengan 1,5 tahun nyari kayak gitu, menuhin persyaratan ini itu such as TOEIC, kayak sekolah teori-teori lainnya gitu. Alhamdulillah sih tahun 2018 Maret 2018 aku join ke kantor aku, dan sampai sekarang kayak gitu. Ya suka-suka masih ada kayak gitu, suka-suka masih ada. Dan kalau misalnya alhamdulillah kalau misalnya di pekerjaan aku itu nggak main tahun kayak gitu. Jadi kalau misalnya I've been working in
airline A for 2 years for airline B, itu nggak dihitung gitu loh. Aku di sini ngitungnya itu pakai hours. Jadi kayak 1 jam itu ya every minute counts, every hour counts. Jadi kayak aku udah 1.600 jam, ya doain aja kayak gitu. Masya Allah. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Aku pernah punya saudara jauh gitu kan. Aku tahu ya cita-citanya kayak menjadi pilot. Terus yang aku tahu, aku belajar satu kayak istilah lah dari orang-orang pilot itu namanya Roger that. Bener nggak? Iya bener. Karena emang kita tuh di dunia kita banyak kodenya. Ini kita bisa tahu dari jam berapa, ntar trennya gimana, hujannya hujannya sampai kapan, awannya berat apa enggak gitu. Karena itu yang efektif ke penerbangan kita itu doang sih. Oh, berarti ini dong geografi sangat-sangat dipakai dong IPS. Ternyata geografi sangat-sangat dipakai dong kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku ngeliat dari atas gitu kan, ngeliatin oh ini nih apa namanya kayak daun pohon kelapa sawit atau apa gitu. Wow. Oh ada gunanya juga ya aku belajar geografi. Ternyata kayak gitu. Oh, siap. Wih, terima kasih banyak loh. Coba aku ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi di dalamnya kokpit itu berdua ya biasanya kalau nggak salah kan, pilot sama co-pilot atau? Itu berdua. Jadi dari zaman dulu itu tuh dari zaman dulu itu bertiga. Oke. Gitu, karena ada yang namanya flight engineer, ada yang namanya pilot dan ada namanya pilot. Kayak gitu. Jadi flight engineer itu membackup semua yang technical dari mesinnya. Gitu, karena load-nya itu sangat berat kalau misalnya jadi disatuin ketika pada pesawat itu sih pesawat tahun 50-an deh, 60-an. Tapi 80-an kan udah modern semuanya. Tapi load-nya kita jadi banyak. Jadi contohnya kita yang megang navigasi, kita yang megang teknisinya, gitu, dan kita yang pasti nerbanginnya juga. Gitu. Jadi if in case ada apa-apa, kenapa sih dua? Kayak gitu karena sebenarnya bisa sendiri, kayak gitu loh. Sebenarnya bisa sendiri, cuma load-nya jadi tambah banyak. Kayak gitu loh, kayak misalnya nggak ada yang ngebantu buat navigasi, nggak ada yang ngebantu buat komunikasinya juga kayak gitu. Jadi harus 2 orang gitu, dan 2 orang itu harus berintegrasi kayak gitu. Oke. Kayak if you watch Pacific Rim, robot kayak ya gitu, kayak nonjok monster gitu, itu mirip banget. Oke. Iya. I see. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu, adakah yang diingat dari Lulu Lala zaman SMA? Kita flashback zaman SMA. Wah, gimana ya kalau flashback SMA itu kita jarang. Cuma kadang-kadang sukanya tuh kalau udah main basket kayak gitu loh. Because itu counts kalau main basket. Itu best at it buat main basket. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Oke, olahraga gitu, atau kan kita ada Jumat olahraga. Kayak gitu. Itu main basket. Kayak gitu ya udah, maksud aku kadang-kadang kalau misalnya oh iya Lala gitu loh. Karena kita kan sedikit banget ya dulu pas SMA. Parah kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya main kan ya dulu tau lah SMA kan pasti kayak pengen iya nih, oke ada Lulu, oke basketnya jago. Oke, I see. Kalau aku ini ingat sama kamu pas kita nonton Baymax. Oh iya. Ya, itu satu kelas ya. Nggak tahu deh, kayak rame deh, kayak seingat aku ingatnya di situ cuma ada Vio, ada pokoknya kayak mix deh, maksudnya sama anak-anak SMP juga kayaknya ikut deh, seingat aku. Sama after lulus. Banyak banget tuh kita after lulus. Ya kan? Kita yang ke pantai itu
Benar ke pantai. Itu tumben banget tuh gitu. Banget. Pergi ke pantai gitu kan. Terus habis itu pulangnya makan di mana tuh? Aduh, aku lupa. Aduh, aku juga lupa namanya. Kalau nggak salah tuh namanya Sinton stick. Sinton ya? Iya. Pokoknya stick aja benar-benar itu. Ya maksudnya seru sih kayak gitu loh. Satu akhirnya pernah ngerasain apa namanya studi tour. Iya benar, studi tour coba buat seangkatan. Berenam. Guys, kita berenam satu angkatan. Benar. Terus ini aku ingat juga pas kita jalan-jalan seangkatan Zestal. Yo man, Zestal. Yang ke akuarium kalau nggak salah. Akuarium. Kayaknya tuh masih ada fotonya deh. Oh iya? Sumpah. If you want it. Coba. Yeah, I do. I can send it because HP aku tuh bener-bener aku synchronize dari zaman di Bangkok. Bener-bener dari zaman di Bangkok masih ada. Hebat banget aku. Masih ada foto-fotonya. Cuma kayak kacak gitu lah ya. Iya. Nanti aku kirimin. Boleh lah, ntar tampilin di sini. Barangkali bisa. Wih, makasih banyak. Terus apa lagi ya? Jadi kan podcast ini paling lama aku lihat masih 13 menit ya kan? Iya. Boleh. Adam, aku pernah terakhir dulu, nanti habis itu katanya ada mau nanya-nanya. Boleh. Oke, harapan terakhir, harapan dan rencana ke depan. Harapan dan rencana ke depan. Harapannya satu deh, semoga COVID ini selesai udah deh, karena ini benar-benar nge-affect banget ke semuanya gitu. Kak, even ke orang kantoran, kasihan maksudnya iya kayak pedang-pedang kecil gitu di sini tuh langsung pada tutup gitu. Terus apalagi ya kayak yang namanya wisata itu langsung pada tutup juga gitu, karena aku juga berperan sebagai tonggak pariwisata kan. Aku kayak ya namanya juga nganterin orang kayak gitu. Sama ya untuk kalau misalnya ke depan menjadi captain kayak gitu. Amin. Udah top ya, kalau misalnya itu kan udah pasti top of my job ya. Gitu. Dream juga, terus pasti punya degree juga, karena pasti kalau misalnya jadi captain, kalau degree alhamdulillah kan jadi bagus banget ya kayak gitu. Jadi nggak polosan aja gitu. Kalau dilihat tingkat pendidikan terakhir SLTA sederajat kan sedih banget ya. Kayak gitu. Terus habis itu sama ya paling ya pasti semuanya pasti pengen punya keluarga kan kayak gitu loh. Punya keluarga baik-baik kayak gitu loh. Baik, udah gitu doang sih. Ya mau gimana lagi sih? Siap sih, benar-benar. Iya benar. Kayak gitu, karena kalau misalnya mungkin buat pindah, oke lah, maksudnya buat pindah ke airline A, airline B ataupun airline ternama kayak gitu loh. Iya cuma segitu doang. Kayak gitu loh. Pekerjaan aku ya just be operator. Itu doang udah selesai. I see. Kayak gitu sih. Ya mungkin ada sih. Pengen kemana? Pengen kayak airline ternama saat Qatar gitu ya. Ya Lufthansa maybe. Gitu loh. Who knows ya, benar. Karena di sana itu tuh bener-bener aku kan bawa Airbus. Jadi even though engine-nya itu dia tuh assembled-nya di Jerman. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi si Airbus itu kan dari Prancis. Kayak gitu. Airbus itu dari Prancis, tapi engine-nya dari Jerman juga. Gitu. Jadi dari Jerman dibawa ke Prancis, dipasang kayak gitu. Mereka bilang made in France, cuma engine-nya dari Jerman. Kayak gitu. Itu sih yang aku tahu. Gitu. Itu jadi pengen travel the world juga. Pengen ke Jerman juga pasti. Ditunggu banget. Biar Jermannya nggak kepake sama orang Indo doang. Oh iya benar.
Bener gak sih? Bener Gitu banget. sih. Itu aja sih. Semoga ke turut. Amin. Amin, amin. Siap, Adam. Mau ada pertanyaan? Sekarang Jerman gimana? Sekarang Jerman untuk COVID, kita tadinya di lockdown sampai 31 Januari, terus diperpanjang sampai 14 Januari. Dan maskernya itu udah nggak boleh masker kain, ada masker standar. Oh. Kalau nggak didenda. Iya, maksud aku SMS Indonesia. Cuma kalau menurut aku, orang-orang sini yang susah diatur. Jujur aja. Mungkin ini podcastnya rada radikal ya. Cuma emang kayak gitu. If you guys watching Indonesian people, please stop hang out. Nah, ya, I mean like, iya makanya, tapi maksudnya nggak terlalu banyak nggak sih, harusnya kayak membatasi diri nggak sih? Iya, benar. Karena emang apa namanya ya? Karena ya itu ini banget sih. Kita nggak tahu kenanya di mana. Benar banget. Karena aku pribadi yang benar-benar suka juga keluar kayak gitu. Yeah. Tapi ya akhir-akhir ini setelah kasusnya itu sampai 1 juta, itu a million case in Indonesia, just like it's like a reminder for everybody, right? Yeah. Itu aja sih. Yes. Oke, thank you. Okay. Itu aja sih yang aku pengen nanyain. Karena aku penasaran juga. Karena kita terlalu terisolasi kan di sini. Benar. Kita nggak tahu luar gimana. I see. Iya sih, segitu sih. Terus mungkin karena di sini winter ya, jadi orang juga jarang keluar. Masa udah pasti lagi di dalam. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah datang di podcast Lulu. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama Lulu. Enggak gabut, sumpah gabut banget. Aku tuh terbang lagi tanggal 1. Coba sekarang tanggal 8 Januari, 1 Februari berarti. Iya. 1 apa 2 gitu. Udah. Ya udah. Have a safe flight ya berarti. Iya. And stay safe for you guys out there. Thank you. Terus juga semoga kita stay in contact terus, keep in touch. Betul. Semoga untuk Adam sehat dan sukses selalu. Salam buat keluarga. Iya, makasih sukses dan sehat selalu juga kan Pak Ipo kan. Siap, ditunggu. Oke. Assalamualaikum. Dadah, Waalaikumsalam.